Ini Jang Danbi, siswi SMA yang sedang menuju ke sekolah. Tiba-tiba tanpa disangka, ia melompat ke dalam kubangan. Jang Danbi, namanya dipanggil. Nyatanya tadi itu cuma mimpi. Danbi dipanggil ke depan kelas untuk menyelesaikan soal matematika. Di depan kelas, Danbi menatap kosong soal di papan tulis. Ia kemudian diomeli sebab tidak bisa menyelesaikan soalnya, padahal ujian sudah semakin dekat. Di rumah, keadaan juga tidak lebih baik. Ibunya juga mengomel tentang nilai matematikanya. Dia bilang, bukannya belajar, tapi malah main handphone dan nonton TV. Dengan kesal, Danbi pun membalas, ibu juga gak habis-habisnya nonton drama kerajaan. Saat ujian pun tiba. Ketika akan ke sekolah, sang ibu memanggilnya, mengingatkannya bahwa hidup akan sulit jika ia tidak lulus, dan memintanya untuk berusaha semaksimal mungkin. Hal ini membuat Danbi makin terbebani. Hujan sangat lebat pada saat itu. Danbi yang basah kuyup sebab payungnya ketinggalan di dalam bus, melangkah dengan hati yang amat tertekan. Dia tidak siap untuk menghadapi ujian, dan saat itu juga memutuskan untuk membolos ujian. Di bawah hujan, Danbi kemudian berlari tanpa tujuan. Ia duduk di taman dan menangis. Ia sangat putus asa, mendongak ke langit dan memohon supaya dia bisa menghilang saja. Di saat yang sama, matanya menangkap sosok kubangan yang sama dengan mimpinya. Pelan-pelan, ia mendekati kubangan itu dan dengan hati-hati memasukkan salah satu kakinya untuk mengecek apakah sama dengan yang dimimpinya. Akibat keputusasaannya, Danbi melompat ke dalam kubangan itu. Sama dengan mimpinya, kubangan itu sangat dalam. Danbi kaget dan cepat-cepat naik ke atas. Saat itu ada sesuatu yang sangat ganjil. Sesampainya di atas, Danbi yang terengah-engah kehabisan nafas membuka matanya dan merasa aneh dengan pemandangan di sekelilingnya yang tampak asing. Semua yang melihatnya tampak juga sangat kaget. Apakah ini tempat syuting film? Seketika, sekelompok pasukan mengepungnya. Ketika sebuah pedang melukainya, kenyataannya menghantamnya. Tiba-tiba ada yang bilang, dia utusan langit, dia akan menyelamatkan Joseon dari kekeringan. Danbi ingat adegan film yang ditonton ibunya, dengan lantang berteriak, hujan akan datang. Dengan tipu muslihatnya, semua tunduk dan sujud di hadapannya. Danbi mengambil kesempatan itu untuk menyelinap. Dalam usahanya, ia menemukan tempat penyimpanan pakaian pejabat istana. Dengan cepat, dia mengganti bajunya dengan jubah pejabat istana dan menambah kumis palsu dengan spidolnya. Danbi menyamar supaya tidak ketahuan. Tidak sengaja, ia ikut dalam pertemuan pejabat yang mendiskusikan tentang jalan untuk mengatasi kekeringan, dan dikatakan ahli matematika dibutuhkan. Danbi kemudian menyelinap lagi mencari handphonenya yang jatuh. Ketika melihatnya, Danbi mendekat dengan hati-hati supaya tidak terlihat oleh penjaga. Namun, ia ditangkap dan langsung dibawa ke hadapan raja. Sang raja menanyakan siapa dia dan dari mana. Danbi menjawab bahwa ia hanyalah siswi SMA dari masa depan yang tiba di masa Joseon lewat hujan. Raja tidak percaya dan akan memotong tangan Danbi. Panik dan putus asa, Danbi cepat-cepat bilang bahwa dia adalah ahli matematika. Raja kemudian mengujinya. Beliau meminta Danbi untuk memecahkan sebuah soal matematika. Bagi Danbi,
soal itu tidak lebih sulit daripada soal ujian sekolah menengah. Dia mulai menghitung dan dalam waktu singkat bisa menyelesaikannya. Sang raja sangat kaget, padahal semua ahli di kerajaan tidak bisa menjawabnya, sebab ilmu matematika pada saat itu masih sangat terbatas dibandingkan dengan zaman Danby. Sang raja kemudian meminta Danby untuk mengajarinya dan mengizinkan Danby pulang bila hujan datang. Danby menyetujui. Sejak saat itu, ia mulai menghabiskan waktu dengan sang raja untuk berbagi pengetahuan, mengajarkan hal-hal dasar yang tak dikenal di masa itu. Lambat laun, hubungan keduanya tumbuh lebih dekat. Keduanya tidak sungkan-sungkan untuk saling bercanda. Tak hanya di bidang matematika, Danby juga membagikan pengetahuannya tentang anatomi tubuh manusia kepada tabib istana. Semua kagum dengan pengetahuan Danby. Tetapi ada pula yang tidak suka dengan Danby dan memfitnahnya. Danby kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman. Ketika raja membelanya dengan mengatakan bahwa ilmu Danby sangat membantu, pejabat istana ini memintanya supaya Danby bisa membuktikan kemampuannya. Danby diminta untuk membuat alat penunjuk waktu yang dibutuhkan Joseon pada waktu itu. Danby kemudian dibebaskan. Dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki, dibantu dengan pasukan istana yang kini menjadi sahabatnya, mulai membuat alat yang diminta. Dengan semangat dan ketekunannya, Danby bisa menemukan solusi untuk membuat alatnya. Pada saat itu mulai hujan. Danby ingat janji sang raja, bila hujan dia boleh pulang. Ia kemudian mengganti baju. Raja yang juga ingat akan janjinya dengan cepat bangun untuk menemui Danby. Ia menemukan Danby sedang mengecek alat yang dibuatnya. Raja sangat lega. Ia sempat ketakutan. Danby sudah meninggalkannya saat hujan datang. Saat itu, Raja tahu bahwa ia mulai mencintai Danby. Alat yang diminta akhirnya bisa dibuat. Ini momen yang sangat membahagiakan Danby. Raja kemudian mengumumkan bahwa atas pencapaian ini Danby tidak akan dihukum. Keadaan menjadi membaik. Danby kemudian menghabiskan banyak waktu dengan sang raja. Hubungan semakin dekat. Bisa ditebak bahwa cinta di hati tumbuh. Raja sangat menikmati waktu-waktunya dengan Danby. Danby kemudian diminta untuk menemui ibu sang raja. Saat pertemuan itu ia kaget. Wajah sang ratu sangat mirip dengan ibunya. Danby jadi ingat ibunya dan mulai menangis. Danby kemudian menyampaikan keinginannya untuk pulang. Dia kangen akan ibunya dan tidak akan lagi lari dari masalah. Mendengar ini, sang raja sangat kecewa dan menolak keinginan Danby. Danby menjadi sangat sedih dan menangis. Pada malam itu tiba-tiba Danby dihantam dan kediamannya dibakar. Salah satu pejabat istana yang tidak senang berusaha melenyapkan Danby. Untungnya, Danby bisa ditemukan dan kemudian diselamatkan. Akibat kejadian ini, Raja merasa hidup di zaman Joseon tidak aman untuk Danby dan mengizinkannya untuk kembali ke masa depan. Danby kemudian terjun ke laut untuk kembali. Ketika naik ke permukaan, Danby tiba di taman tempat semuanya bermula. Tanpa membuang waktu, ia cepat-cepat menuju ke sekolah untuk mengikuti ujian. Walaupun terlambat, Danby masih sempat mengikuti dan menyelesaikan ujian. Kali ini, dia lebih percaya diri.
Setelah ujian selesai, Danby pulang dengan hati yang lega. Ia bahagia bisa melihat ibunya lagi. Danby kemudian memeluk sang ibu dengan hati yang sangat bahagia. Keesokannya kembali hujan lebat. Ini mengingatkan Danby akan petualangannya. Saat mengingat semua itu, basah kuyup di bawah hujan, ada yang mendekat dan memayunginya. Danby pun menoleh. Ia takjub melihat sosok dengan wajah yang sangat dikenalinya. Dengan senyum hangat, sosok ini berkata, "Sepertinya kita pernah bertemu di masa lalu." Film berakhir di sini, meninggalkan tanda tanya yang manis tentang kemungkinan takdir yang menyatukan mereka kembali.